Bagaimanakah cara Rasulullah meningkatkan imunitas? Berikut ini ada beberapa tips yang bisa kita tiru. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW memiliki fisik yang sangat prima. Beliau sangat jarang sakit, beliau juga memiliki mobilitas dan ketahanan tubuh yang tinggi. Lalu bagaimanakah cara Nabi Muhammad menjaga kesehatannya? Berikut ini ada beberapa tips yang dapat kita tiru. Yang pertama, makan kurma di pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha bisa banyak tamarat yang ajwa, lam yadruhu dzalikal yaum summun wala sihrun." Rawahu Abu Daud. Beliau bersabda bahwa barang siapa memakan kurma ajwa 7 buah di pagi hari, maka ia akan terhindar dari racun dan sihir. Riwayat Abu Daud. Memakan buah di pagi hari ternyata merupakan sunnah Rasulullah SAW, terutama kurma. Para peneliti juga membenarkan hal ini. Dalam buku The Miracle of Enzyme karya Dr. Hiromi Shinya juga membenarkan bahwa memakan buah sebelum memakan makanan pokok merupakan kunci hidup sehat dan panjang umur. Karena itu sebagai umat Islam sudah seharusnya kita mengikuti tips hidup sehat ala Rasulullah ini. Jika ada rezeki, ada baiknya kita sediakan kurma di rumah kita dan kita konsumsi di pagi hari. Sehingga dengan demikian kesehatan kita akan lebih terjaga, serta kita akan terhindar dari racun dan juga sihir. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam buku beliau At-Tib An-Nabawi, Kedokteran ala Nabi, menyatakan bahwa mengkonsumsi kurma di pagi hari akan menambah stamina dan menyehatkan liver. Yang kedua, sholat malam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus solihin qablakum, wa inna qiyamal laili qurbatun ila rabbikum, wa manhatun 'anil itsmi, wa takfirun lisayyi'at, wa matradatun lidda'anil jasad." Kalian harus mengerjakan sholat malam. Ia adalah amalan orang-orang soleh sebelum kalian, dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, mencegah dari dosa, menutup kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Dari hadis di atas, jelas sekali terlihat bahwa Rasulullah mengungkap salah satu manfaat dari sholat malam, yaitu mengusir penyakit dari tubuh. Sholat malam oleh sebagian ulama memiliki beberapa pemahaman. Ada yang berpendapat bahwa sholat malam adalah semua sholat yang dilakukan setelah sholat isya, termasuk sholat witir dan sholat sunnah ba'diyah. Selain itu, tahajud juga dapat disebut dengan sholat malam karena ia dikerjakan setelah sholat isya. Jadi seandainya kita masih mampu sholat setelah isya, sebaiknya kita lakukan, terutama sekali sholat witir, karena Rasulullah sangat jarang sekali meninggalkan sholat witir. Dan jauh lebih baik lagi kalau kita juga sanggup bangun untuk sholat tahajud sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam maka sholatlah tahajud sebagai tambahan bagimu, semoga Allah akan mengangkatmu ke posisi yang mulia. Maka selagi kita mampu, sangat baik bagi kita mengerjakan sholat malam. Selain mendapatkan pahala, kita juga akan mendapatkan kesehatan dan terhindar dari penyakit. Yang ketiga, Rasulullah SAW senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa doa. Yang terpenting antara lain, beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man qara'a bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim la yadurruhu ayyu syai'." Barang siapa yang membaca dengan nama Allah yang tidak berbahaya bersama namanya sesuatu di langit dan di bumi, dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui, tidak akan terkena bahaya dari apapun. Rawahu Abu Daud. Virus juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu saja semua bergerak dengan izin dari Sang Pencipta. Dengan memohon perlindungan dari Allah, kita pun akan terhindar dari keburukan yang mungkin menimpa kita dalam bentuk penyakit, kuman maupun gangguan makhluk halus. Yang keempat, Rasulullah senantiasa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW senantiasa membaca Al-Quran.
Republika melansir hasil penelitian dari Dr. Ahmed Al-Qadi di Klinik Besar Florida, Amerika, bahwa sebuah riset telah berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan dan membaca ayat suci Al-Quran mampu menangkal berbagai macam penyakit. Penemuan yang sama juga dilakukan oleh Muhammad Salim yang dipublikasikan oleh Universitas Boston. Selain itu, secara spesifik yang berkaitan dengan imunitas dan kesehatan, beliau juga membaca 3 surat terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, bahwa beliau selalu membaca 3 surat tersebut saat hendak tidur, termasuk juga membaca ayat kursi. Tidak hanya itu, dalam kitab Sa'id bin Waf Al-Qahtani yang wafat tahun 1431 Hijriah disebutkan bahwa Rasulullah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas kepada diri beliau sendiri saat beliau sakit. Selain itu, di kitab yang sama dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, maka akan dicukupkan dari segala sesuatu, tentu saja termasuk kesehatan dan imunitas tubuh. Semoga kita semua dapat mengamalkan amalan Rasulullah tersebut, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan saudara-saudara kita yang sakit segera diberikan kesembuhan. Terima kasih atas kunjungannya ke video ini. Jangan lupa di like, subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.